Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Karimah Rusidiyah. Mmm, saya akan menjelaskan, sistem yang sudah saya build, yaitu smart home. Jadi, saya pakai, back-end-nya itu Supabase dan UI-nya itu saya pakai, JavaScript, logiknya juga pakai JavaScript. Terus, CSS-nya untuk tampilannya itu saya pakai, eee, Tailwind sama CSS custom. Nah, lanjut aja. Jadi, apa sih, Smart Home Device Manager ini? Smart Home Device Manager ini, sistem yang berbasis JavaScript atau ada OOP di dalamnya dengan Supabase. Nah, aplikasi web ini untuk mengelola perangkat pintar rumah kayak smart lamp, smart AC, smart door. Nah, dengan penerapan konsep OEP lengkap dengan encapsulation, inheritance, dan abstraction dan polymorphism. Nah, ada desain pattern yaitu singleton, builder. Nah, data data dari persistensi menggunakan Supabase atau SQL. Nah, sehingga front end-nya itu berkomunikasi langsung dengan database via Supabase JS Client yang ini. Nah, ini biar connect ke Supabase. Jadi datanya itu disimpan di Supabase. Nah, lanjut aja. Syarat-syarat implementasinya itu kan minimal 4 kelas. Nah, kelasnya itu ada item JavaScript. Kelas utama itu ada Smart AC, Smart Door, dan Smart Lamp. Nah, Smart Lamp ini itu merupakan 3 eh, kelas turunan lah gitu. Karena kelas kelas itunya kelas parentnya itu tuh merupakan smart device. Nah, lanjut aja. Nah, yang pertama itu ada device builder JavaScript. Nah, ini kelas ini fungsinya itu dipakai untuk membuat objek device secara fleksibel tanpa harus langsung tahu kelas konkret kayak smart lamp, smart AC, smart door. Nah, konsep yang dipakai itu golden pattern, encapsulation, dan exception handling. Nah, ini encapsulation. Nah, terus penjelasan alurnya itu, ini kan ada set ID. Nah, set ID ini ada set name, ada set type, dan ada set prop, key sama value. Terus ada juga build. Nah, itu tuh kayak data dikumpulin dulu kan. Nah, terus baru di akhirnya tuh di build ini nih. Nah, ini nih ditentuin nih apakah mau bikin smart lamp atau mau bikin smart AC atau smart door gitu. Nah, device builder ini, device builder ini, kelas device builder ini memungkinkan saya membuat objek device secara bertahap. Ini memisahkan proses konstruksi objek dari representasi akhirnya sesuai builder design pattern. Yang kedua itu ada item JS. Uh, saya cepet-cepet aja soalnya kejar waktu. Nah, itu merupakan abstrak class yang menjadi kelas dasar abstrak untuk semua item device atau device. Nah, konsep yang dipakai itu ada tentunya ada abstraction, ada encapsulation, dan inheritance sebagai parent. Nah, hal terpenting itu ada if, new target, item, dan seterusnya. Yang mana item tuh nggak boleh
diinstansiasi langsung gitu. Dan ada juga get info. Nah, ini nih kayak dipaksa di-override oleh subclass gitu. Nah, class item ini bersifat abstrak dan tidak bisa dibuat objeknya secara langsung. Nah, dia tuh kayak hanya mendefinisikan kontak dasar bagi sebuah device. Nah, yang ketiga itu ada smart device. Nah, eh smart device itu merupakan superclass. Nah, fungsi utama itu menjadi induk semua device pintar tentu saja kan. Nah, konsepnya itu pakai inheritance, pakai extend item. Nah, inheritance habis itu encapsulation. Ini ada meta status. Nah, terus ada polymorphism, ada get info. em, terus ada exception handling. Nah, kenapa pakai meta? Ada meta kayak gini. Nah, itu tuh supaya tiap device beda properti, tapi tetap satu struktur database. Nah, penting untuk supabase. Nah, tuh JSON ini buat supabase gitu. Nah, terus smart device ini menjadi lapisan tengah antara abstraksi item dan device konkret. Dia menyimpan status umum dan metadata untuk sinkronisasi dengan database. Nah, yang keempat tadi ada Smart Lamp, Smart Lamp JS. Nah, ini merupakan subclass itu atau anak lah dari kelas parent. Nah, itu tuh fungsinya itu buat representasi lampu gitu. Nah, konsepnya itu ada inheritance, ada encapsulation, ada polymorphism. Polymorphism ini yang get info nih. Inheritance yang kayak tadi yang ada extend dari smart device. Jepang kan? Um, Smart lamp ini memiliki atribut khusus kayak brightness yang nggak dimiliki device lain, namun tetap mengikuti struktur smart device. Nah, kita tuh ada validasi yaitu if value null yang ini. Ini merupakan validasi untuk uh, untuk handling input user. Nah, terus ada smart AC. Smart AC device ini merupakan subclass AC, fungsinya itu mengelola AC pintar. Nah, konsepnya tuh pakai inheritance, encapsulation. Encapsulation-nya tuh yang merupakan nih temperatur. Ini merupakan encapsulation. Nah, terus inheritance yang ini extend smart device. Terus ada validasi input juga yang oh, nah terus oh, terus lanjut di validasi ini kita tuh bisa menyebut langsung sebagai kayak business rule gitu. Nah, Smart AC ini menerapkan batas suhu realistis sebagai bentuk validasi logika. Yang keenam tuh ada smart door. Smart door tuh buat smart lock pintu, bisa ngelock sama ngebuka nge-unlock pintu gitu secara real time lah. Terus ada konsepnya itu pakai inheritance, nge-extend smart device, terus ada encapsulation yang locked, terus ada juga polymorphism. Nah, state lognya itu kayak lock, ini lock. Lock itu buat lock, kalau lock hit berarti true, kalau unlock berarti false. Oh my god. Nah, terus status pintu tuh kayak direpresentasikan secara bulan dan disinkronkan ke metadata. Jadi false atau true. Nah, yang ketujuh itu ada smart home hub. Ini nih kayak ini merupakan singleton pakai pakai CRUD atau create rate update delete. Terus ada juga event system. Nah, ini kayak jantung lah dari program yang kita bikin. Nah, itu tuh konsepnya tuh pakai yang tentu saja pakai singleton pattern, CRUD, terus event driven architecture, terus ada juga um, exception handling dan pakai ini pakai Supabase integration. Nah, yang static hmm,
Nah, ada static instance, ada static get instance, itu tuh kayak, eee, hanya satu doang yang pusat kontrol itu smart home gitu. Nah, cara kerja itu ada create, add device, create, get device, list device, update device, delete, remove device. Nah, event system itu kayak emit device add mana? Eh, oh, gitulah. Jadi UI itu bisa bisa mendengarkan atau listen tanpa tahu detail logik gitu kan. Nah, smart home ini kayak berperan sebagai pusat kontrol tunggal dan penghubungan antara objek ke OP, UI, dan database. Nah, ada Supabase Client JS. Supabase Client JS ini fungsinya itu mengisolasi koneksi Supabase dari logik utama dan keunggulannya itu untuk testing aman lah. Terus errornya itu jelas. Terus jika INV belum diset, terus nggak mengganggu OOP core gitu. Nah, Supabase ini diakses melalui adapter agar logik aplikasi tetap terpisah dari detail Supabase. Terus ini nih buat UI-nya ada index HTML. Itu buat nampilin UI-nya. Terus semua kontrolnya itu pakai data device ID. Tuh. Nah, saya pakai Tailwind, pakai CDN, terus pakai custom. Ini pakai font Google, cuman nge-connect-connectin link doang. Nah, terus ini pakai Tailwind. Ini buat CFG buat logo-logo gitu. Nah, terus hmm, ini buat welcome area, buat apa sih namanya? Hero section lah. Terus buat ini konten ada namanya Smart Family Hub gitu. Terus ada juga konten ada add device, card add device bisa add, bisa reset. Um, dan ada juga card buat brightness, konten buat smart AC, smart door card, gitu lah. Nah, terus HTML-nya yang berfungsi sebagai representasi visual yang pengirim event gitu. Nah, ada juga UI itu saya pakai app.js. App.js itu buat controller UI kayak menangkap input user, validasi awal, buat ngemanggil UI hub juga. Nah, terus ada juga ada try catch. Mana catch? Nah, try catch. Nah, ini nih kayak buat exception handling di level UI gitu. Nah, terus juga UI hub. UI hub ini kayak state manager UI gitu. Nah, fungsinya itu menyimpan state device di sisi UI. Ya, terus ada juga event emitter untuk UI. Nah, event handler. Ya. Nah, terus konsepnya tuh mirip kayak Redux dengan gitu. Nggak tahu mau Supabase kayak nggak tahu OP core gitu. Kayak loose coupling gitulah. Nah, coba kita tes ya, apakah backend-nya tuh jalan apa enggak gitu. Dari CRUD, OOP-nya, UI-nya. Sorry. Nah, ini buat ngetes. Nah, UI Hub berarti jalan ya. Terus all class test pass berarti OOP-nya tuh jalan. Nah, di device juga jalan juga semuanya. Nah, saya juga ngebikin tes kayak CRUD, CRUD juga sih selain ini. Misalkan ya, coba. Not test, flood, JS. Nah, ini buat create device jalan kan. Terus create device jalan juga, update device, edit device, read after delete jalan juga. Berarti ini core-nya udah jalan sempurna semua kan dari UI-nya segala macamnya. Kita tinggal nyambungin doang UI sama back-end-nya itu
nyambung, bisa kayak mencet-mencet button, responnya ada gitu. Nah, coba kita cek. Nah, ini UI yang tadi, saya kan pakai Tailwind sama custom style CSS. Tailwind itu CDN aja, jadi harus pakai internet. Nah, yang ini kayak masih ID atau apa gitu. Nah, ini nama device-nya misalkan eh bedroom AC. Nah, kita pilih AC terus kita add. Nanti ujung-ujungnya tuh responnya tuh dia bakal nambah card lagi atau konten lagi di bawah sini. Nah, terus tuh dia bakal ya kayak gini. Ini ada door, ada living room lamp, terus ada juga AC gitu. Jadi saya ada masalah dikit gitu, Kak. Oh, ini nih enggak ini cuma tampilan doang sih, belum saya tambah-tambahin. Ini juga tampilan doang. Ini ada reset, ini buat rate kan. Terus di delete-nya tuh ada sebenarnya di sini. Setelah kita nambahin kan ada delete, ada update gitu. Ini nggak tahu kenapa ya. Pas nyambungin UI sama backend-nya tuh ada masalah tadi. Jadi saya keburu-buru ya udah ini aja dulu. Sip. Ini ada button buat nge hidupin lampu, matiin lampu, terus neranginnya gimana? Neranginnya, terus ngegelapinnya, terus juga ngekunci sama em, ngebuka pintu lah. Terus ada juga nambahin temperatur. Ini bisa seharusnya. UI-nya nggak gimana kan. Nah gitu lah Pak, tadi hektik banget. Tapi kan tadi di terminal jalan ya Pak ya. UI-nya tadi agak bermasalah. Selesai. Nah, udah selesai semua. Em, nah, ini ada JSON. Ini otomatis nih, kalau kita ngekonekin ke Supabase, otomatis dibikin. Nah, ini bikin sendiri. eh ini juga bikin sendiri. Nah, ini kelas diagramnya, ini picture-nya, ini penjelasannya, semuanya ada di Redmi. Ini belum saya update sih. Agak salah. Nah, how to run-nya kayak ini. Udah. NTP. Itu aja sih. Ini style CSS-nya. Set. Terus ini buat ini Supabase-nya. Nah, terima kasih Bapak. Mohon maaf. Ngaret banget. Nah, nanti saya perbaiki ngekonekin UI sama backend-nya biar bisa pas JUI-nya itu bisa dipencet. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.